sampai dengan 100 juta itu tanpa agunan. Untuk yang mikro ini itu hanya agunan pokoknya adalah prospek usaha. Hak kekayaan intelektual yang ada sertifikatnya itu dapat digunakan sebagai salah satu agunan tambahan. Halo teman kumparan, kalau kita lihat saat ini di lapangan, UMKM benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Kontribusinya besar, sampai menyentuh 60% dari ekonomi nasional. Tapi ada hal yang sering bikin langkah mereka berat, modal. Karena itu pemerintah menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat atau KUR untuk memudahkan akses modal bagi UMKM. Hari ini kita akan bahas bagaimana dukungan yang tepat bisa membuka peluang lebih luas. Dan sudah hadir bersama saya Pak Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian. Pak Ferry, selamat datang di Kumparan, Pak. Terima kasih, Mas Habibie. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Pak, sudah. Seperti UMKM kita. Mantap. Nah, seperti UMKM kita ini, Pak. Jadi saya mau tanya, kalau dari pemantauan Pak Ferry dan teman-teman di Kemenko Perekonomian, Pak, kondisi UMKM kita saat ini bagaimana sih, Pak? Ngos-ngosan, sehat, atau sedang bagus-bagusnya gitu? Nah, kalau secara ekonomi bisa kita lihat tuh beberapa indikator yang menunjukkan baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, terutama pada saat kuartal ini itu pada fase yang cukup baik gitu ya. Bahkan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya itu relatif lebih baik. Coba kita lihat PMI. PMI ini kan mengindikasikan pergerakan dari sisi supply gitu ya, kemampuan industri kita gitu ya. Yang tentu itu ada supply chain-nya dengan UMKM kita gitu ya, itu bisa tumbuh atau indeksnya naik dari sebelumnya 51 sekarang ke 53 gitu ya. Kemudian juga dari sisi indeks retail, kemudian juga indeks keyakinan konsumen gitu ya. Ini indikator-indikator ini itu di kuartal keempat itu menunjukkan akselerasi yang cukup bagus gitu ya. Kalau bayangan saya tadi melihat komposisi dari UMKM kita terhadap ekonomi kita, ini harusnya inline gitu. Kita melihat UMKM kita pada fase yang cukup baik di kuartal keempat ini. Ini juga bisa kita lihat dari serapan KUR sendiri ya, sebagai proksi kita gitu. Misalnya untuk di sisi debitur udah lebih dari 4 juta, kemudian juga NPL-nya masih cukup bagus, 2, sekian lah. Oh, cukup bagus ya relatif NPL-nya, di bawah nasional untuk yang NPL UMKM. Betul. Jadi overall harusnya pada kuartal keempat ini itu pada fase cukup baik atau sangat baik lah untuk UMKM kita, Mas Habibie. Dari sekian banyak sektor UMKM yang sekarang paling bagus atau peningkatannya paling signifikan itu di sektor apa, Pak, UMKM-nya, Pak? Nah, ini menarik nih ya, kan kita punya beberapa sektor gitu ya, ada sektor produksi seperti pertanian, industri, ada sektor perdagangan. Nah kalau kita lihat ini secara nasional itu sektor produksi itu share-nya cukup bagus tuh, sekitar 60% ya. Jadi dari target 60% kita itu udah mostly udah di kuartal keempat ini udah tercapai gitu ya. Tapi tentu memang ya kita ada 3 besar lah untuk di sektor KUR ini ya. Pertama sektor perdagangan, kemudian sektor pertanian, baru sektor-sektor lainnya. Pak Ferry tadi kan beberapa kali kemudian menyinggung terkait dengan KUR gitu. Nah, kita tahu seperti tadi saya sampaikan di awal juga, modal ini menjadi tantangan bagi teman-teman di UMKM gitu. Tapi kan sekarang pemerintah sebenarnya sudah ada fasilitas bernama KUR gitu. Nah, kalau kita tarik ke belakang sendiri, Pak, dulu awal mula KUR program ini dibuat itu tujuan utamanya dan visi besarnya itu untuk apa sih, Pak gitu? Pertama tadi peran dari UMKM itu besar gitu ya. Jadi kalau bayangan kita, kalau kita bisa meningkatkan aktivitas ekonomi di UMKM ini, tentu ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap nasional gitu. Namun kita lihat di lapangan itu seperti apa kondisinya. Satu yang kita perhatikan adalah yang namanya UMKM, tentukan dari sisi skala usaha, dari sisi pengetahuan gitu ya, kemudian juga dari sisi yang lain, itu juga tentu berbeda dengan sektor usaha lain, terutama yang menengah ke atas gitu ya. Nah satu yang kita lihat adalah karakteristik dari UMKM itu pertama tadi dia banyak di sektor informal gitu ya, kemudian juga nah karena di sektor ini salah satu tantangannya adalah tadi modal. Banyak UMKM kita yang secara bisnis sebenarnya punya prospek yang cukup bagus, tapi karena tidak punya cukup akses ke perbankan, ini jadi tantangan utama gitu ya. Makanya kemudian pemerintah dengan program KUR coba membuka itu gitu ya. Jadi dia punya usahanya cukup bagus, tapi secara historis dia belum punya cukup rekod di bank sehingga aksesnya terkendala.
itu kemudian yang kita coba dorong. Yang lain tuh adalah agunan gitu ya. Dengan segala keterbatasannya tentu agunan kalau dipakai atau menggunakan praktek perbankan yang tanpa program pemerintah tentu akan kesulitan gitu ya. Makanya kemudian di dalam satu skema yang kita desain di KUR tadi, pertama ada afirmasi untuk suku bunga, kemudian juga ada afirmasi untuk aksesnya gitu ya. Yang ketiga tadi ada klausul mengenai agunan tadi yang kita harapkan bisa membantu gitu ya. Jadi untuk yang di bawah 100 juta itu tanpa agunan. Yang di atas baru kita berikan keleluasan bagi bank untuk melakukan assessment apakah agunan tambahan itu diperlukan atau tidak gitu. Jadi kira-kira itu yang kita bayangkan waktu kita mendesain KUR sebelumnya gitu ya Mas Ardi. Tapi gini Pak, sebenarnya langkah apa yang sedang didorong pemerintah untuk membantu UMKM ini mendapat kemudahan akses pembiayaan baik dari sisi produktivitas, pemasaran maupun akses pasar gitu. Nah, posisi KUR ini Pak, itu sebenarnya posisinya ada di mana sih gitu? Jadi kalau biar lebih simpel ya Mas Habibie, kalau kami sih mencoba membagi untuk UMKM ini ada 3 klaster intervensi gitu ya. Pertama sisi hulu, itu bentuknya berupa pendampingan, pelatihan, kemudian sisi tengahnya nih intermediasi dan seterusnya. Ini salah satunya pembiayaan tadi di mana KUR masuk, kemudian di sisi hilirnya mengenai akses modal gitu ya. Jadi tiga intervensi ini yang kita lakukan gitu. Jadi ada pendampingan, ada pelatihan. Misalnya yang simpel yang juga dilakukan oleh KL, perbankan maupun juga pelaku usaha gitu ya adalah simple pelatihan mengenai tata cara pembukuan gitu ya, atau pelatihan mengenai bagaimana berusaha yang baik gitu ya, atau tadi misalnya ada pendampingan untuk memastikan mereka disiplin gitu ya, mencatat penerimaan, mencatat pengeluarannya gitu, itu yang sisi hulunya. Nah yang kedua tentu tadi akses pembiayaannya gitu ya, yang kita KUR masuk dalam konteks tadi memberikan akses yang cukup untuk usaha-usaha yang memang punya prospek yang bagus untuk masuk ke sistem perbankan. Nah tentu next step-nya adalah atau bagian dari hilirnya tak kalah pentingnya juga adalah pemasaran. Nah ini satu hal yang menarik juga dalam konteks pemasaran adalah digitalisasi gitu ya. Jadi kami dengan kementerian lembaga yang lain, dengan pelaku usaha, dengan perbankan atau dengan NGO misalnya itu juga mendorong praktek digitalisasi untuk UMKM. Saya kasih contoh simpel misalnya di salah satu debitur KUR yang saya kunjungi itu lagi bisnisnya adalah cukup unik buat saya. Itu membuat replika atau tiruan dari makanan. Kalau Mas Habib ke Jepang itu kan udah lazim ya. Ada yang di betul, pajang itu kan bukan asli kan. betul. Itu tapi replikanya gitu ya. Nah, ini salah satu debitur kami di Jogja misalnya dia membuat replikasi itu. Nah, untuk pemasarannya dia manfaatnya digital gitu. Sehingga meskipun lokasi usahanya itu di Jogja, tapi yang mengakses produknya ini bukan hanya Jogja, tapi juga seluruh Indonesia, bahkan termasuk ke Australia gitu ya. Ini kenapa penting tadi dalam konteks pemasaran juga pendampingan dan pelatihan untuk digital. Nah ini kami bekerjasama dengan perbankan, juga dengan beberapa masyarakat komunitas yang memang peduli terhadap UMKM, termasuk juga lembaga keuangan internasional gitu yang bantu untuk support kami di pelatihan pendampingan untuk digital ini. Siapa saja Pak yang berhak untuk menerima KUR ini? Apakah teman-teman UMKM yang masih merintis gitu boleh, atau memang usahanya harus mulai berjalan dulu sehingga ada keyakinan dari bank untuk memberikan pinjaman ini Pak? Gitu. Jadi di KUR nanti untuk menjawab siapa yang menerima gitu ya. Di KUR itu kita punya beberapa segmen gitu ya. Ada yang super mikro, ada yang mikro, ada yang KUR kecil. Nah yang relatif entry level ini adalah yang super mikro nih. Jadi dia kalau normalnya kan kita di atas 6 bulan tuh udah aman gitu, itu yang masuk KUR mikro gitu ya. Nah untuk super mikro kita bisa tuh memberikan akses bagi UMKM kita yang baru mau masuk dia. Baru masuk misalnya kalau dia punya usahanya kurang dari 6 bulan dia boleh. Tapi tadi dia akan kita minta untuk siapa yang dampingin nih gitu ya. Kenapa? Karena tadi pada saat di entry level ini butuh pendampingan nih bagaimana berusaha yang baik, bagaimana melakukan pendampingan yang baik gitu ya. Dan di super mikro ini itu jumlahnya relatif kecil, 10 juta ke bawah gitu ya. Jadi memang kita desain untuk mereka yang memang masuk di entry level lah gitu ya, yang punya keinginan untuk berusaha gitu ya.
Nanti pada tahap berikutnya gitu ya kita berikan tadi plafonnya kita tambah ini gitu ya. Kalau yang super mikro itu di atas 10 juta ke bawah, nanti yang mikro ini di atas 10 sampai dengan 100 gitu ya. Tapi tadi karena jumlah plafonnya lebih besar, tentu tadi persyaratan berapa lama usahanya itu jadi penting gitu ya. Tapi itu pun juga tidak seperti yang lain ya. Kita juga tetap cukup rileks gitu ya. Yang di atas 6 bulan itu yang bisa mengakses mikro ini gitu ya. Karena memang aksesnya itu salah satu constraint-nya adalah agunan, untuk yang mikro ini itu hanya agunan pokoknya adalah prospek usaha. Oke, jadi betul. kalau ini saya perjelas Pak, kalau kemudian kita di produk perbankan konvensional itu harus punya agunan dalam bentuk aset gitu. Betul. Kalau KUR ini adalah prospek usaha gitu. Betul. Agunan pokoknya adalah prospek usaha. Nah, sampai dengan 100 juta itu tanpa agunan. Mikro ini yang sampai dengan 100 itu tanpa agunan. Jadi di entry level kita relax untuk waktu usaha, bunganya lebih rendah, tapi plafonnya sekitar 10 juta. Naik berikutnya tadi kita anggap udah lebih cukup mampu gitu ya. Makanya kemudian nilai pinjamannya kita naikkan maksimal 100 juta gitu ya. Tapi bunganya 6% gitu ya. Nah baru kemudian tadi kita tetap memberikan afirmasi tidak ada agunan tambahan yang diperlukan gitu ya. Ini yang kita harapkan jadi membantu usaha dari si UMKM kita. Naik kelas berikutnya itu yang level KUR kecil. Jadi di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Bunganya masih sama 6%, tapi tadi di atas 100 juta maka bank kita berikan keluasan untuk menilai apakah memang dia dibutuhkan agunan atau tidak gitu ya. Ini yang tadi berproses sampai dengan KUR kecil. Itu kira-kira gambarannya step by stepnya gitu. Tapi tentu kita nggak ngelarang kalau ada teman-teman kita UMKM memang secara kapasitas usaha, terus kemudian lama usahanya dia memang pinginnya mengakses yang KUR mikro misalnya itu silakan aja. Itu juga nggak masalah. Betul. Gitu. Sepanjang tadi sudah di atas 6 bulan, kemudian prospek usahanya cukup gitu ya, kemudian usahanya layak dengan bunga 6% itu kita persilakan ya. Oke. Nah, Pak sekarang kan pemerintah kemudian memberikan kewenangan ke banyak lembaga untuk menyalurkan KUR ya Pak ya. Ada bank BUMN, bank swasta, bahkan sampai koperasi yang tersebar di daerah-daerah gitu. Nah, sebenarnya dengan banyaknya lembaga yang kemudian menyalurkan KUR ini, tujuan utamanya apa Pak? Apakah malah tidak meningkatkan resiko sebenarnya Pak? Nah ini yang selama saya menangani KUR, satu resource yang sangat berharga di KUR adalah ekosistem yang terbentuk. Kenapa? Karena tadi ekosistem ini melibatkan paling tidak sekitar 43 penyalur. Dari bank pemerintah, BPD, bank swasta, koperasi gitu ya. Nah ini menarik, kenapa? Kita bisa bayangin misalnya kalau pemerintah secara langsung menyalurkan kredit, pemerintah tuh dengan kondisi yang sekarang akan sangat sulit menjangkau teman-teman kita di UMKM yang letaknya jauh gitu ya. Tapi dengan banyaknya penyalur ini, itu kita bisa menjangkau sampai ke titik yang terjauh gitu ya. Apakah di level desanya gitu ya, apakah di level industri bagian timur dan seterusnya gitu. Jadi itu yang ada gitu ya. Tapi tentu aspek kehati-hatian juga itu kita tetap cek ya untuk penyalur tadi. Makanya kalau yang memang dia baru masuk pasti kita akan minta coba rekomendasi dari OJK seperti apa. Jadi tadi totalnya 43 lembaga gitu. Yes. Nah, dari 43 ini Pak sejauh ini yang paling banyak menyalurkan KUR siapa Pak? Tentu kalau kita lihat dari sisi nasional kita bisa lakukan gitu ya. Bank Himbara hampir dominan gitu ya di dalam penyaluran KUR. Kenapa? Karena dari sisi jaringan, dari sisi ketersediaan kantor, dari sumber daya itu banyak di Himbara gitu ya. Jadi coveragenya Himbara tuh hampir 8% dari total penyaluran KUR tadi di Himbara. Berikutnya ada BPD, bank swasta, koperasi dan seterusnya gitu. Nah, Pak, ini kemudian untuk menjawab pertanyaan publik ini Pak, termasuk rasa penasaran saya juga gitu. Karena KUR adalah program pemerintah yang kemudian operatornya adalah ada bank Himbara, bank swasta, kemudian sampai koperasi gitu. Nah, kemudian yang khusus di Bank Himbara, sebenarnya uang yang kemudian dipakai untuk KUR itu Pak, itu uang pemerintah atau uang bank yang diperoleh dari nasabah Pak? Jadi, nah ini sekali lagi ya, di samping jangkauannya di ekosistem KUR kita berbagi tugas gitu ya.
pemerintah melalui subsidi bunga itu menyiapkan subsidinya. Jadi dari apa? Karena kita memakai skema subsidi bunga gitu ya. Betul. Bunga marketnya berapa? Kita punya target bunga 6% dan 3%, maka selisihnya itu yang kita cover. Itu yang ditanggung oleh pemerintah. Uangnya itu tuh menggunakan likuiditas yang diperbankan. Dari apa? Dari DPK yang dikumpulkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi itu sinergi yang kita lakukan dengan teman-teman perbankan. Nah, kemudian dari subsidi tersebut yang kita bayarkan ke penyalur, ada juga komponen dari yang namanya imbal jasa penjaminan atau fee penjaminan gitu ya. Kenapa? Tadi untuk KUR itu kita wajibkan untuk kreditnya itu di cover oleh penjamin gitu ya. Kenapa? Tadi biar masyarakatnya juga bisa mengakses, bank pun juga bisa berbagi risiko dengan penjamin gitu ya. Untuk tadi memaksimalkan penyaluran maupun layanan ke masyarakat gitu ya. Sekarang kalau dari data, mungkin Bapak punya data total KUR yang sudah disalurkan berapa Pak? Awal Desember itu sekitar 253 triliun gitu ya. 253 triliun. 253 triliun, kita harapkan sih sampai dengan akhir tahun sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, kita terus bertambah gitu ya. Kemudian juga kalau di debitur itu sekitar lebih dari udah 4 juta debitur ya gitu ya. Yes, betul. Dengan angka sebanyak itu Pak, bagaimana menjamin bahwa ini tetap aman, tapi juga tetap mudah dijangkau oleh masyarakat itu Pak? Tadi di skema kurnya itu juga melekat gitu ya. Pertama tadi kita join nih antara bank dengan penjamin. Bank seperti juga kita sama-sama ketahui itu adalah industri yang memang banyak yang monitor tuh, ya kan, banyak yang ngeliatin lah gitu ya. Karena apa? Regulasinya banyak gitu ya. Jadi yang bank-bank penyalur KUR itu juga tetap harus memenuhi kriterianya yang pengawasan oleh OJK ya, prudential measure-nya OJK. Jadi kita juga tentu bersinergi dengan OJK untuk sama-sama monitor penyaluran KUR ini gitu ya. Kemudian juga kita di ekosistem KUR punya yang namanya forum pengawas atau Forwas. Jadi kita bersinergi dengan BPKP juga internal audit di masing-masing KL maupun di bank itu sama-sama mengawal ini gitu ya. Jadi dari regulator kemudian dari pengawas internal itu sama-sama monitor gitu ya. Ini kita harapkan tadi penyalurannya tinggi tapi kemudian kualitasnya bisa tetap kita jaga gitu. Tadi kan sudah dijelaskan ada mekanisme sebuah UMKM berhak mendapatkan fasilitas KUR gitu kan. Nah, kalau yang tadi kan ada minimal 6 bulan dan yang lain. Nah, tapi kalau yang 100 juta ke atas Pak, ada syarat lain nggak sih? Nah, yang KUR kecil itu kan secara segmen dia pertama dia jumlahnya lebih besar gitu ya. Sehingga tadi kita harapkan kemampuan si UMKM itu juga lebih baik gitu ya. Secara pengetahuan berusaha, kemudian bagaimana mengelola usaha dan seterusnya gitu. Nah di KUR kecil ini memang tadi bunga tetap 6% gitu ya. Tapi bank kita berikan keleluasaan untuk menilai apakah dari proposal dimasukkan, pertama prospek usahanya bagus atau tidak. Yang kedua adalah diberikan keluasan untuk mengakses apakah pinjamannya perlu di backup oleh agunan atau tidak gitu ya. Nah tadi kan karena ada asas menjaga sesuatu yang prudent, kemudian ada tata kelola yang perlu dijaga juga, pasti kemudian kan ada pengajuan KUR yang kemudian tertolak gitu Pak. Nah biasanya Pak kalau melihat yang membuat tertolak itu apa sih Pak? Rata-rata gitu. Bisa yang kalau lihat dari diskusi teman-teman di lapangan ya, jadi bisa jadi kreditnya diterima tapi jumlahnya yang perlu disesuaikan. Kenapa? Tadi waktu dihitung gitu ya antara jumlah revenue dengan kemampuan untuk membayar itu belum cukup gitu ya. Makanya bank approve tapi jumlahnya itu tidak seperti diajukan awal gitu ya. Jadi karena bank tentu menyesuaikan dengan kemampuan membayar dari nasabah. Yang lain tentu yang namanya UMKM kita, pengetahuan mengenai produknya bank gitu ya, itu juga satu hal yang perlu kita terus maintain gitu ya. Kenapa? Tadi waktu mengajukan kan dia harus jelasin usahanya seperti apa, kemudian kira-kira bagaimana dia mengelola usahanya gitu ya. Makanya kemudian tadi seperti saya sampaikan, penting juga tadi pendampingan sama pelatihan gitu ya. Betul, Pak. Untuk mastiin ya tadi nasabah bisa memberikan informasi cukup ke bank bahwa prospek usaha dari kita ini bagus gitu ya, debit itu bagus gitu ya. Lalu jangan-jangan ya itu tadi ketika mengajukan kurang bisa meyakinkan bank bahwa ini prospeknya bagus atau tidak gitu ya Pak. Gitu. Karena kan apalagi seperti tadi Bapak sampaikan kan
butuh waktu 6 bulan nih Betul. baru bisa ini. Nah dia mungkin baru 6 bulan pertama, Betul. revenue-nya mungkin juga belum terlalu tinggi, sudah mengajukan KUR gitu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian diperhatikan oleh pihak bank gitu ya Pak. Bagi teman-teman yang baru, apalagi yang tadi yang paling kecil 10 jutaan itu apa Pak namanya? Kalau Super mikro. super mikro Iya. gitu. Apakah wajib memiliki dokumen usaha Pak? Karena mungkin kan mereka adalah pengusaha-pengusaha kecil yang baru memulai gitu. Iya. Nah itu gimana? Gini, di tahap awal bank kan perlu melakukan verifikasi gitu ya. Jangan bayangin untuk level entry level itu seperti kita misalnya bikin, kalau di kuliah dulu kan ada tuh studi kelayakan proyek. Jangan bayangin seperti itu. Minimal catatan sederhana gitu ya. Catatan usahanya apa, kira-kira apa yang dia jual dan seterusnya gitu. Minimal itu menjelaskan bisnis yang dia akan lakukan itu seperti apa gitu ya. Sehingga tadi bank punya sense nih untuk menilai kelayakan usaha maupun tadi repayment capacity gitu ya. Malah kalau di kantor Menko kan juga mendorong yang namanya program inklusi keuangan gitu ya. Kita sebenarnya sebelum masuk ke pembiayaan yang simpel sebenarnya mendorong si nasabah ini untuk masuk ke transaksi oleh bank gitu ya. Apa misalnya dia pakai kris gitu ya, atau juga program-program yang bank yang lain, sehingga pada saat dia masuk ke bank, bank tuh udah punya rekodnya gitu ya. Oh si ini kira-kira perputaran uangnya di rekening sekian nih. Nah dari situ kan cukup tuh informasi dari bagi si bank ya, untuk melihat dari si debiturnya ini gitu. Itu kan sangat membantu tuh. Berarti kalau teman-teman UMKM yang mungkin usahanya masih super mikro gitu, kemudian memakai fasilitas seperti kris itu justru sangat membantu ketika nantinya butuh akses KUR ya Pak. Betul. Jadi kalau teman-teman di pelaku atau pengusaha UMKM itu dia sudah punya catatan di bank, apakah tabungan, apakah kris gitu, itu kan sangat membantu tuh. Karena bank udah tahu si nasabah ini seperti apa gitu ya, profil keuangannya gitu. Pak Ferry, kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar, seberapa besar efek dari program KUR ini Pak? Sudah terasa belum Pak sebenarnya manfaatnya gitu? Yang saya lihat di data misalnya tadi dalam jumlah debitur gitu ya, rata-rata kita per tahun itu KUR 4 sampai dengan 5 juta debitur. Nah ini kita tinggal hitung aja ya, berapa jumlah tenaga kerja yang terserap oleh KUR gitu ya. Simpel tadi yang kembali ke contoh tadi gitu ya, waktu saya ke Jogja yang di replikasi makanan itu, dia tuh mempekerjakan tetangga-tetangganya. Yang saya lihat waktu itu ada 4 gitu ya, 4 tenaga kerja, 4 tetangganya yang dia pekerjakan. Jadi kalau kita ambil rata-rata debiturnya gitu ya, tinggal kita kaliin aja jumlah debiturnya berapa, dikali kira-kira rata-rata serapan tenaga kerjanya. Kalau misal 4 tadi ya, kali 4 juta iya, 4 juta dikali 4 juta tenaga kerja kan, itu simple loh. Beberapa bahkan lebih besar lagi gitu ya, untuk yang level KUR kecil itu serapannya besar lagi. Dan kebanyakan memang karena skalanya UMKM tadi, yang dia itu yang bagusnya kalau menurut saya. Jadi dia mempekerjakan tetangganya dulu gitu ya. Nah yang bagusnya lagi, pada saat misalnya dia udah punya skill untuk bidang usaha ini, nanti si pekerjanya akan mandiri nih. Dia akan bikin usaha sendiri yang mensupport kegiatan usaha induknya. Nanti dan seterusnya gitu. Ini yang bagusnya gitu ya. Ini di banyak tempat pada saat saya monitoring itu seperti itu gitu ya. Jadi bukti nyata itu kalau saya lihat bisa dilihat dari berapa debitur KUR yang menikmati layanan ini. Kemudian kita lihat juga berapa jumlah tenaga kerja yang terserap dari debitur ini gitu ya. Yang lain kalau secara makro bisa dilihat misalnya total KUR dibandingkan dengan kredit UMKM itu sekitar 30%-an ya, 28 sampai 30%. Jadi memang hampir sepertiga dari kredit UMKM itu mostly dari KUR gitu ya. Itu yang kita lihat gitu ya. Sehingga kita harapkan secara agregat pun ini memberikan dampak yang signifikan ke masyarakat kita gitu ya. Nah, ke depan Pak apa yang akan dilakukan pemerintah terkait pengembangan KUR ini Pak gitu? Jadi pertama dari sisi jumlah gitu ya. Jadi kalau di 2026 in total kredit program yang available untuk UMKM kita dengan berbagai segmen gitu ya, itu kita pastiin jumlahnya relatif tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2025 gitu ya. Nah kita di KUR di samping segmen yang tadi ya, super mikro,
kur kecil, juga kur klaster. Sekarang juga kita mengembangkan berbagai program memang jadi prioritasnya pemerintah. Contoh misalnya sekarang kan lagi gencar-gencarnya Pak Presiden Prabowo itu mendorong ketahanan pangan gitu ya. Nah kita mengembangkan juga nih berbagai segmen dari KUR yang kita harapkan bisa mensupport program Pak Presiden. Contoh misalnya kita punya namanya KUR klaster tebu gitu ya. Karena kenapa? Kita pengen swasembada gula. Jadi kita mengembangkan skema khusus, kita juga memberikan afirmasi beberapa gitu ya di skema ini. Harapannya tadi masyarakat bisa mudah mengakses dan bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian swasembada gula pemerintah. Yang lain juga isu di kita itu kan lahannya makin terbatas karena banyak dipakai oleh penggunaan yang lain gitu ya. Sehingga untuk meningkatkan jumlah mau tidak mau produktivitas. Gimana caranya gitu ya? Ya tadi dengan mesin gitu ya. Nah ini kita coba akomodir, kita punya namanya kredit usaha Alsintan, alat mesin pertanian gitu ya. Di beberapa saya lihat misalnya itu mesin panen, harvesting unit gitu ya. Jadi kalau yang tradisional kan, kalau Mas Habib pernah lihat ke sawah dulu gitu ya. Pakai ini ya Pak? Iya, pakai sabit gitu Sabit ya. ya. Sabit. Itu bayangin gitu ya, untuk memanen 3 hektar itu butuh waktu berapa lama gitu ya. Nah kita siapin di Alsintan ini harvesting mesin gitu ya. Jadi kalau saya lihat yang di Jawa Barat misalnya udah ini kayak traktor, mirip traktor gitu ya. Itu bisa setting kualitasnya, jumlah potongannya gitu ya. Sehingga tadi kita harapkan kalau lahannya besar ini bisa layanan pasca panen juga besar juga. Yang lain itu kita punya, kalau Mas Habib sering dengar ada isu di padat karya, kita juga menyiapkan. Kita sekarang punya peluang untuk masuk ke pasar US atau ke Eropa. Kita butuh kapasitas gitu ya. Makanya kita juga mengembangkan yang namanya kredit investasi padat karya. Terakhir sejalan dengan program perumahannya Pak Presiden, kita juga menyiapkan skema kredit program perumahan. Baik untuk developer, untuk kontraktor maupun untuk masyarakat sendiri gitu ya. Ini kita harapkan bisa terus kita dorong untuk mensukseskan berbagai program pemerintah. Nah, dengan demikian kan berarti bisa jadi kedepannya kebutuhan akan KUR itu meningkat kan Pak? Gitu. Nah, ada antisipasi nggak Pak ketika ada peningkatan dari jumlah kebutuhan akan KUR misalkan nih dari program MBG gitu, itu kan tumbuh berbagai macam UMKM gitu. Kami beberapa waktu yang lalu mendatangi beberapa SPPG gitu, ternyata di sekitarnya ada yang tumbuh adalah peternakan, ayam petelur, kemudian pabrik tahu yang tadinya sempat mati kemudian hidup lagi. Nah itu kan pasti butuh akses terhadap KUR gitu. Nah, kira-kira bagaimana melihat, wah jangan-jangan ini kebutuhannya nanti akan sangat tinggi terhadap KUR ini gitu. Ya pertama tentu kalau saya lihat sampai saat ini saya rasa kebutuhan akses pembiayaan dari para debitur kita maupun berbagai program prioritasnya pemerintah itu masih bisa kita akomodir gitu ya. Jadi kalau kita lihat in total dari berbagai segmen gitu ya, itu masih sekitar 330 triliun untuk tahun depan gitu ya. Itu saya rasa masih sangat cukup ya. Secara historis melihat perkembangan program-program pemerintah yang ada. Tapi tentu kita juga monitor, kita juga punya komunikasi yang kuat dengan teman-teman KL yang lain, apakah Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM. Jadi kita secara reguler itu memonitor serapan KUR seperti apa, apakah ada kendala atau tidak, berapa jumlahnya gitu ya. Untuk kita melihat ke depan dengan dinamika yang ada, kira-kira serapannya berapa. Dari situ kan ada kebutuhan atau ada skema tambahan, kita bisa mengusulkan sebenarnya rakor menteri gitu. Yang itu adalah ada Pak Menko, Pak Menteri Keuangan, sama menteri-menteri yang lain. Jadi pemikirannya akan lebih strategis gitu ya. Sehingga tadi kita harapkan itu cukup akomodatif, cukup fleksibel di dalam merespon dinamika yang ada. Nah yang terbaru adalah tadi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas pembiayaan, beberapa regulasi itu diputuskan untuk kita relaksasi. Misalnya kalau di ketentuan yang sekarang itu kan ada klausul bunganya itu mengikuti berapa kali aksesnya. Jadi awalnya 6%, lalu 7, 8, dan 9. Nah di rakor menteri yang kemarin udah diputusin, udah berapapun aksesnya bunganya tetap 6%. Kemudian kita juga ngebatasin lagi nih,
sepanjang dia punya usaha yang layak dibiayai, silakan aja mengakses KUR. Itu beberapa program terbaru yang kita update lah, sesuai dengan arahan Pak Menteri dan Pak Presiden. Yang juga kita kembangin adalah pembiayaan untuk berbasis kekayaan intelektual, gitu ya. Nah Haki. itu gimana tuh Pak kalau yang itu tuh? Jadi gini, Menarik ya? untuk tumbuh 5%, Iya. kita kan butuh inovasi gitu ya. Betul. Nah, untuk bisa mendorong inovasi tadi, maka kan kita butuh riset, butuh paten gitu ya. Makanya kemudian di dalam rakor kemarin diputuskan bahwa Haki atau hak kekayaan intelektual itu dapat digunakan sebagai salah satu agunan tambahan. Oke. Jika selama ini kan kita ada fisik lah ya, Fisik harus tanah, aset mobil, yang itu terlihat. Tapi dengan ini tentu dilengkapi dengan dokumen yang lain ya. Kita juga membuka bahwa hak kekayaan intelektual yang ada sertifikatnya itu dapat digunakan sebagai salah satu agunan tambahan. Oke. Jadi bank bisa melakukan assessment. Pak Ferry, terakhir Pak, tadi sebenarnya sempat kita bahas juga mengenai pendanaan atau sumber dana dari KUR yang terutama di bank-bank himbara gitu kan, yang dimana itu adalah sebenarnya adalah ya likuiditas milik bank gitu kan, yang kemudian pemerintah perannya adalah memberikan subsidi bunga. Gitu. Betul. Nah, kemudian tadi Pak Ferry juga bilang secara data sebenarnya NPL-nya masih aman di bawah 2,5%. Nah, saya pengen penekanan ini Pak kepada masyarakat umum bahwa sebenarnya dana masyarakat yang kemudian dipakai untuk KUR ini sangat aman gitu dan tidak perlu ada kekhawatiran apapun begitu berdasarkan data gitu Pak. Betul, tadi bagi teman-teman debitur atau teman-teman pengusaha UMKM yang memang punya usaha itu tapi kesulitan modal, silakan gitu ya nanti berdiskusi atau ke banknya masing-masing gitu ya. Karena tadi kita punya 43-an jumlah bank penyalur gitu ya. Silakan mau biasa nabungnya di BRI, silakan ke BRI. Jadi ini sangat aman gitu ya. Kemudian pemerintah juga menyiapkan skema penjaminan. Kemudian tadi pemerintah juga menyiapkan subsidi yang cukup gitu ya untuk bisa memastikan bunga yang diberikan oleh bank itu terjangkau oleh masyarakat. Itu yang diarahkan oleh Pak Prabowo dan Pak Presiden, Pak Menko juga ya, untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat yang memang ingin berusaha. Ya. Oke, Pak Ferry, terima kasih banyak ini Pak atas waktunya. Tadi banyak informasi yang kemudian saya dapatkan, terutama tadi Pak ada hal baru ternyata yang paling menarik ya, hak kekayaan intelektual bisa jadi tambahan agunan. Itu menarik sih Pak. Jadi teman-teman, semoga perbincangan saya dengan Pak Ferry sore ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman UMKM di sana melihat bahwa akses pembiayaan itu sebenarnya jauh lebih terbuka ya Pak ya, dan bisa benar-benar dimanfaatkan untuk berkembang. Semoga langkah kecil hari ini bisa jadi awal usaha yang makin maju. Terima kasih untuk teman kumparan yang sudah menyimak. Saya Iwanul Habibi, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Habibi. Terima kasih Pak.